Jalan-jalan ke Plaza Orion, beli komputer dan pesawat telepon, jangan lupa pakai Orion, agar mudah perbaiki handphone. Pertanyaannya, kalau tekan on off itu naik ampere 60 mili ampere. Itu kasus apa, Bang? Nah, handphonenya itu Redmi 7. Kira-kira analisanya kalau 60 ampere 60 mili apa tuh? Kira-kira Pak Budi? Ada tambahannya nggak Pak? 60 mili ampernya dia diam atau jatuh lagi? Mungkin saya minta tolong untuk menampilkan Excellion ya. Kita coba buka ya di Excellion ya, Redmi 7 menggunakan chipset SoC-nya apa. Nah, saya minta izin dulu Bang Ibnu ya. Nah, di sini saya coba buka menu, kemudian saya ketikkan Redmi 7, enter. Nah, sebutannya on slide ya. Nah, di sini saya ingin membuka tipe Redmi 7 Deadline. Ini utamanya saya ingin mengetahui ya, supaya tidak menebak-nebak ya, SoC-nya menggunakan apa, kemudian power manajemennya menggunakan apa gitu. Ya. Nah, ini sudah terbuka G10 Redmi 7, kemudian kita klik integrated circuit. Nah, kebetulan ini salah satu kok begini Pak Ciko ya. Nah, ternyata ada informasi IC-nya yang belum lengkap ya, seperti itu. Oke. Cuman kita di sini kita lihat ya, ini power manajemennya nggak ada, IC-nya ya, SoC-nya juga nggak ada, emisinya nggak ada, seperti itu ya. Tapi kalau lihat di sini WTR berarti di sini untuk mainboard ini menggunakan SoC-nya Qualcomm ya, seperti itu. Nah, untuk pastinya coba kita lihat informasi ya di sini kita buka skematiknya ya. Mudah-mudahan di skematiknya di sini ada informasi SoC-nya. Yang pasti ini dia menggunakan Qualcomm, cuman tepatnya serinya apa gitu ya. Di sini sudah terbuka halaman 1 ya. Oh, ini ya. Nah, berarti SoC-nya menggunakan MSM 8953 ya. Ini SoC-nya ya. Nah, kemudian tadi kasusnya adalah ditekan on, nilai konsumsi arusnya sekitar 60 mA. Mungkin kalau kalau jawaban yang bisa saya sampaikan saat ini, coba jika yang bertanya tadi memiliki Excellion, buka aja kategori control logic, kemudian cari di sini yang namanya PS, ketikkan PS intinya di sini mencari MSM Hall ya. Nah, ini yang saya maksud ya. Tadi sama seperti yang disampaikan oleh Bang Ibnu ya. Kalau di MediaTek adalah Watchdog ya. Kalau di Qualcomm silakan coba tadi untuk kasusnya berapa nilai tegangan MSM PSO. Di sini ada informasi titik ukur ya, seperti ini. Coba saya lihat ada titik ukur yang lain nggak? Nah, jadi ada 2 titik ukur ya untuk MSM PSO di Redmi 7. Bisa di kaki resistor ini atau misalkan di area power management ya, seperti ini. Nah, itu saja ya. Jadi sepertinya mungkin Pak Ciko ya, pertanyaan tadi baik saya maupun Bang Ibnu tidak bisa menjawab secara spesifik, secara tepat apanya ya, itu ya yang mesti dianalisa. Tapi mungkin di sini saya coba mengarahkan untuk mengukur PSO-nya pastikan hadir atau tidak ada. Nah, kalau masalahnya tidak hadir, baru kita langkah analisa berikutnya kemana gitu ya. Jadi sementara untuk yang pertanyaan tadi coba analisa dulu MSM PSO ya, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya berikan tambahan dari pertanyaan yang telah disampaikan. Terima kasih Pak Ciko. Ya. Terima kasih Bang Ibnu, Pak Budi. Bang Ibnu, punten Bang Ibnu, di sini kan teman-teman ya. Khususnya di lingkungan area Sumatera ya. Kalau teman-teman itu kan ingin belajar yang tadi ya, ke mana? Ke Podomoro Training Center. Ke LPKS-nya Podomoro nih ya. Kira-kira
kelasnya saat ini yang tersedia itu kelas apa aja Bang Ibnu? Open lagi kapan? Ya, izinkan kalau untuk perkenalan TKS kita, TKS Podomoro Teknologi Indonesia. Alhamdulillah kita sudah bergerak dari 2016. Untuk lokasi kita di Padang, Sumatera Barat. Untuk kelas kita sistem belajarnya per kelas Pak Ciko. Ya. Jadi kita berdasarkan semua. Satu kelas itu kita maksimal 10 siswa. Kita ada 13 seat. Tapi kita biasanya di 10 seat kita kunci karena 3 seat biasanya kita jadikan opsi untuk siswa atau alumni yang untuk mengulang, karena di kita siswa-siswa yang sudah belajar nanti seumpama dia ingin mengulang itu kita sediakan 3 seat untuk belajar mengulang gratis. Jadi sengaja kita kasih kursi yang kosong biar dia nanti ada siswa-siswa yang masih banyak belum paham, nanti mereka bisa ikut mengulangi di kelas angkatan berikutnya. Mengenai untuk materinya ya seperti yang disampaikan tadi, kalau kita sih sebutnya materi kelas basic. Jadi harapan kita dari basic dan logika analisa serta pemahaman yang fondasi yang kuat, nanti dia bisa melakukan pengembangan dan bisa jadi teknisi yang mandiri. Amin. Jadi untuk kelas kita ya seperti yang disebutkan tadi, mungkin kawan-kawan ada kita ada 3 instruktur. Materi yang awal instruktur 1 itu nanti kita fokus di skill selama 2 minggu awal. Terus instruktur kedua mungkin dengan kita sendiri itu materinya logika analisa, mulai pengenalan komponen, terus analisa skematik diagram. Terus nanti juga di sesi 3 instruktur 3 itu ada materi software. Oke. Nah itu Pak Ciko. Jadi kalau untuk kelas kita untuk saat ini alhamdulillah jalan. Untuk kelas yang di angkatan sekarang yang angkatan 23, kalau untuk angkatan selanjutnya di angkatan 24 itu insya Allah kita planning di akhir September Pak Ciko. Udah ada 5 sih alhamdulillah. Alhamdulillah. Gerak terus. Ya. Alhamdulillah. Itu biaya 4,5. Ya. Biaya 4,5 ya. Booking 1 kursi Bang Ibnu. 3,5 juta. Oh, 3,5 juta. Pak Ciko, booking 1 kursi Bang Ibnu ya. Boleh? Iya. buat Bung Rio Gami katanya. Ya.